kutub yang benar-benar berlawanan. Di satu sisi antagonisnya Pak Miftah itu dihujatnya habis-habisan, dimakinya habis-habisan, disindirnya habis-habisan, dan bahkan dikontenin untuk menjelek-jelekan beliau. Kemudian jejak digitalnya dicari-cari, yang ceramahnya bagus-bagus di skip, yang ceramahnya jelek-jelek kemudian diterima gitu ya, kemudian di-reupload ulang dan lain sebagainya, di cancel lah pada intinya. Dan di sisi lain Pak Sun Hajinya sebagai tokoh yang protagonis itu mendapatkan perlakuan yang luar biasa, dikasih uang ratusan juta, ada cerita soal umroh, banyak sekali. Jadi Pak Sun Haji sampai sekarang itu mendapatkan uang yang sangat-sangat besar, mungkin tembus 1 miliar saya pikir ya. Tapi coba Baraya bayangkan kejadiannya. Jadi Pak Sun Haji dalam konteks ini sebenarnya juga dieksploitasi oleh media dan oleh para influencer dan sebagian oleh orang-orang yang menyumbangnya. Karena apa? Orang yang mengapresiasi beliau, yang menyumbang beliau itu ditampilkan di muka publik. Jadi saya ngasih duit segini tuh diperlihatkan di situ. Makanya coba kalau Baraya pikirkan dengan pikiran yang lebih sehat aja. Detik ini ketika video ini dibuat, ada kemungkinan Pak Sun Haji itu sekarang sedang mengeluh, sedang kesel. Karena apa? Karena tetangganya tiba-tiba datang minta jatah, tiba-tiba banyak yang akrab, tiba-tiba teman yang 30 tahun yang lalu itu tidak pernah kontakan sekarang tiba-tiba datang dan ngobrol ini itu sekalian minjem duit. Atau ada orang-orang juga yang punya utang ke Pak Sun Haji minta supaya dilunaskan saja karena Pak Sun Haji sekarang sudah dapat rezekinya, sudah dapat apanya dan sebagainya. Begitu nggak sih? Saya menduganya sih begitu. Karena memang ya, bayangkan Baraya, masyarakat miskin, masyarakat menengah ke bawah, masyarakat yang biasa hidup dalam penderitaan, kemudian diperlihatkan, dipertontonkan, mendapatkan rezeki nomplok, maka orang-orang yang senasib dengannya itu benar-benar akan melakukan tindakan-tindakan yang sebisa mungkin mendekati nasib dirinya gitu. Termasuk ada juga mungkin sekarang ada orang yang berniat untuk merampoknya. Dan kalau misalkan Baraya tidak percaya dengan fenomena ini, cek sekarang di pengajian-pengajian di Jawa Tengah itu, sekarang tukang es teh mengepung jamaah banyak sekali. Mereka berharap agar mereka juga digoblok-goblokin agar kemudian dapat uang gitu. Cek aja sekarang tukang es teh jadi banyak di mana-mana gitu, di pengajian-pengajian. Nah, ini kan sebenarnya merusak Baraya. Di satu sisi tokoh yang dianggap pemersatu bangsa, ya bukan itu ya, tokoh pemersatu bangsa maksudnya yang toleran terhadap apa yang menjadi salah satu simbol dan ikon bagi masyarakat NU misalkan dan sebagainya, itu habis, hilang, dan umat pada akhirnya juga membenci dan tidak menyukai ulama di satu sisi. Dan di sisi lain ada orang yang kemudian dijatuhkan karakteristik